Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Pada hari ini, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang alat gerak pada tubuh manusia. Tema 1, subtema 2, kelas 5. Sebelum kita memulai videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dengan alat gerak, manusia dapat bergerak sesuai dengan yang diinginkan. Dengan alat gerak pula, manusia dapat berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Rangka merupakan sekumpulan tulang yang saling mengait hingga membentuk postur tubuh. Tulang merupakan jaringan tubuh yang kaku. Secara umum, fungsi tulang adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menopang tubuh supaya bisa berdiri tegak. Melindungi organ bagian dalam, seperti tulang yang melindungi otak, bola mata, dan telinga bagian dalam. Tempat memproduksi sel darah merah dan sel darah putih. Tempat melekatnya otot. Rangka merupakan alat gerak pasif. Dengan kata lain, rangka membutuhkan otot untuk bergerak. Sendi merupakan penghubung antar tulang. Dengan sendi, tulang atau rangka dapat bergerak lebih leluasa. Jumlah sendi orang dewasa berbeda-beda. Namun, diperkirakan jumlah sendi pada manusia dewasa sekitar 250 sampai 350 buah. Berdasarkan dari jangkauan geraknya, sendi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati yaitu sendi yang tidak dapat bergerak. Contohnya, sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Sendi kaku yaitu sendi yang dapat bergerak namun gerakannya terbatas. Contohnya adalah tulang antar ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Sendi gerak yaitu sendi yang mempunyai kemampuan gerak lebih banyak. Sendi gerak sendiri memiliki banyak jenis sesuai tipe gerakannya. Berikut adalah jenis-jenisnya. Sendi putar. Ciri khas sendi putar adalah kemampuannya untuk menggerakkan tulang dalam gerakan memutar dari tulang lain. Contohnya adalah sendi pada bagian leher. Sendi geser. Sendi geser bisa dikenali dari bagian tulang yang membentuk gerakan bergeser searah secara mendatar. Contohnya adalah bisa dilihat pada sambungan antara pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Sendi pelana. Sendi pelana membantu menggerakkan tulang ke berbagai arah, yakni ke samping kiri dan kanan, serta gerakan ke depan dan ke belakang. Meski cukup fleksibel, sendi ini tidak mampu bergerak memutar. Contoh sendi pelana yaitu sendi di bagian pangkal tulang ibu jari. Sendi engsel. Sendi engsel bergerak seperti cara kerja engsel pintu. Membantu tulang bergerak searah menyerupai pintu yang dibuka atau tutup. Contoh sendi engsel adalah sendi di bagian lutut dan bagian siku yang bisa membengkok. Sendi peluru. Sendi peluru merupakan jenis sendi untuk berbagai gerakan ke segala arah, termasuk gerak memutar. Sendi peluru memiliki rongga sendi dengan tulang yang ujungnya membulat, seperti bola. Contoh sendi peluru adalah sendi di bagian panggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha. Contoh lainnya, sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dan tulang lengan.
Otot merupakan jaringan kenyal pada tubuh manusia. Otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Dengan demikian, tulang atau rangka dapat bergerak. Secara umum, otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos. Ciri-ciri otot polos adalah sebagai berikut. Berbentuk gelondong. Satu sel pada masing-masing sel. Tidak memiliki garis melintang. Bekerja di luar kesadaran kita, sehingga disebut otak tak sadar. Cara kerja otot polos. Bila otot polos berkontraksi, maka bagian tengahnya membesar dan otot menjadi pendek. Kerutan itu terjadi lambat. Bila otot itu mendapat suatu rangsang, maka reaksi terhadap berasal dari suatu saraf tak sadar. Oleh karena itu, otot polos tidak berada di bawah kehendak, jadi bekerja di luar kesadaran kita. Otot lurik. Otot ini memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya sel otot lurik berbentuk silindris, memanjang dan mempunyai inti sel. Terlihat garis selang-seling jika dilihat dengan mikroskop. Otot ini bekerja dalam kendali pikiran dan kesadaran kita. Karenanya, otot ini disebut otot sadar. Cara kerja otot lurik. Bila otot lurik berkontraksi, maka menjadi pendek dan setiap serabut turut dengan berkontraksi. Otot-otot jenis ini hanya berkontraksi jika dirangsang oleh rangsangan saraf sadar. Kerja otot lurik adalah bersifat sadar, karena itu disebut otot sadar. Otot jantung. Ciri-ciri otot jantung. Otot jantung ini hanya terdapat pada jantung. Strukturnya sama seperti otot lurik. Gelap terang secara berselang-seling dan terdapat percabangan sel. Kerja otot jantung tidak bisa dikendalikan oleh kemauan kita, tetapi bekerja sesuai dengan gerak jantung. Jadi, otot jantung menurut bentuknya seperti otot lurik dan dari jenis proses kerjanya seperti otot polos. Oleh karena itu, disebut juga otot spesial. Demikian pembelajaran hari ini tentang alat gerak pada tubuh manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.